Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nuraini. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil kerja tugas besar kami yang dimana salah satunya itu SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada sistem informasi rapot online. Di sini saya berdua dengan tim kelompok saya yaitu Saudara Reza. Di sini bisa dilihat pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Ya, di sini ada 1.1 yaitu tujuan tentang dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Terus yang kedua ada 1.2 yaitu lingkup masalah di mana perangkat lunak Xeron dikembangkan dengan tujuan yang pertama memudahkan informasi penilaian rapot bagi siswa atau orang tua. Yang kedua, memudahkan guru dalam mengelola penilaian rapot siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa dalam melihat perkembangan nilai rata-rata rapot. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sekolah dalam pengelolaan nilai rapot siswa. Terus pada 1.3 di sini ada definisi, singkatan, dan akronim. Bisa dilihat di sini ada kata kunci atau phrase dan definisi. Terus ada 1.4 yang dimana referensi yang digunakan pada perangkat lunak kami yaitu ada beberapa referensi. Bisa dilihat di sini ada beberapa. Terus 1.5 ada deskripsi umum yang dimana secara umum tentang dokumen SKPL. Terus di sini ada bagian kedua yaitu deskripsi kebutuhan. Pada deskripsi kebutuhan di sini ada 2.1 terdapat perspektif produk yang dimana menjelaskan sistem informasi raport online atau Xeron. Ya, di sini terdapat gambar pertama yaitu arsitektur sistem pada Xeron. Gambar kedua ada mockup halaman awal pada Xeron. Terus 2.2 di sini ada fungsi produk. Fungsi produk perangkat lunak Xeron di sini sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi login yang merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem yang akan digunakan. Terus yang kedua ada fungsi halaman beranda. Di sini mencakup ada fungsi ubah password. Dan yang ketiga ada fungsi kelola data guru atau siswa. Pada fungsi kelola data guru atau siswa di sini mencakup beberapa fungsi yaitu fungsi cari data guru atau siswa. Yang kedua ada fungsi tambah data guru atau siswa, fungsi edit data guru atau siswa, dan fungsi hapus data guru atau siswa. Terus yang keempat ada fungsi kelola nilai siswa, mencakup beberapa fungsi yaitu fungsi input nilai, fungsi edit nilai, dan fungsi tambah catatan. Terus yang kelima ada fungsi laporan nilai. Di sini mencakup fungsi compile nilai dan fungsi unduh laporan. Terus yang keenam ada fungsi pemberitahuan. Di sini mencakup satu fungsi yaitu fungsi balas pesan. Di sini nih fungsi balas pesan digunakan untuk membalas pesan kepada pengirim. Terus yang fungsi terakhir ada fungsi logout. Di sini merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem yang telah digunakan. Terus ada 2.3 karakteristik pengguna. Karakteristik dari pengguna perangkat lunak Xeron di sini sebagai berikut. Yang pertama, pengguna harus terbiasa menggunakan komputer atau smartphone. Yang kedua, pengguna harus memahami web browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Yang ketiga, ada pengguna harus mengerti tentang internet. Dan yang keempat, pengguna harus terbiasa menginputkan data ke dalam program atau dengan kata lain sudah terbiasa menggunakan program. Terus pada 2.4 ada batasan-batasan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak Xeron. Di sini ada dua yaitu kebijaksanaan umum dan keterbatasan perangkat keras. Terus 2.5 di sini ada asumsi dan ketergantungan. Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat mobil PC atau netbook yang di dalamnya telah terpasang web browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome dan lain-lain. Terus di sini ada bagian ketiga yaitu kebutuhan khusus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh tim kelompok saya yaitu Saudara Reza. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ainun. Berikutnya, saya Reza Pemurdani akan melanjutkan pemaparan progres atau perkembangan tugas besar
mata kuliah RPL kami, yaitu mengenai sistem yang kami buat. Jadi sistem yang kami buat itu adalah SIRON atau Sistem Informasi Rapor Online. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu pada bagian kebutuhan khusus, di sini terdapat juga pada poin 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal. Kemudian dibagi lagi pada kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu ada antarmuka pemakai, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga antarmuka komunikasi. Semua poin itu dapat dilihat pada layar. Antarmuka perangkat lunak SIRON yang kami gunakan itu seperti sistem operasi minimal Windows 7, terus ada MySQL Server, Visual Studio Code, dan juga web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, Opera Browser, dan Microsoft Edge, dan lain-lainnya. Ini juga antar komunikasi yang kami gunakan. Dan kemudian ada kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak pada sistem kami. Di sini ada gambar use case diagramnya. Di sini dapat dilihat bahwa use case diagram kami melibatkan 3 aktor, yaitu ada admin, kemudian ada siswa atau orang tua, kemudian juga ada guru atau wali kelas. Pada gambar di sini kami juga dapat lihat bahwa use case diagramnya melibatkan use case utama, yaitu ada login, halaman beranda, kelola data guru atau siswa, kelola nilai siswa, laporan nilai, pemberitahuan, dan juga logout. Kemudian akan dijelaskan pada bagian spesifikasi rinci kebutuhan. Yang pertama ada use case specification login, di mana login di sini dapat diakses atau digunakan oleh ketiga aktor, yaitu admin, siswa atau orang tua, guru atau wali kelas. Kemudian ada use case specification halaman beranda, sama juga dapat digunakan atau diakses oleh ketiga aktor. Berikutnya ada use case specification ubah password, sama juga untuk aktornya dapat diakses atau digunakan oleh ketiga-tiganya. Dapat dilihat di sini. Kemudian juga ada bagian use case kelola data guru atau siswa. Jadi pada bagian kelola data guru atau siswa ini hanya bisa diakses atau digunakan oleh aktor, yaitu admin. Jadi di sini dapat dilihat bahwa deskripsi singkat dari use case ini digunakan oleh aktor atau si adminnya untuk melakukan pengelolaan data seperti cari data, tambah data, edit data, dan hapus data guru atau siswa. Ini adalah use case spesifikasi cari data guru, kemudian tambah data guru, edit data guru atau siswa juga, dan terakhir hapus data guru atau siswa yang diinginkan. Yang berikutnya ada use case specification kelola nilai siswa, di mana use case ini hanya dapat diakses atau digunakan oleh guru atau wali kelas. Di sini use case-nya digunakan oleh aktor untuk melakukan pengelolaan nilai siswa dan menambah catatan yang diinginkan aktor untuk siswa. Jadi dalam fungsi kelola nilai siswa ini ada apa saja? Yang pertama itu ada input nilai siswa. Kemudian juga ada edit nilai siswa. Terus yang terakhir juga ada tambah catatan. Berikutnya ada use case specification laporan nilai. Jadi laporan nilai di sini ketiga aktor dapat mengakses atau menggunakan use case ini. Jadi fungsi dari use case ini yaitu digunakan oleh aktor untuk melihat laporan nilai siswa. Yang berikutnya ada use case specification komplain nilai. Di sini use case spesifikasi komplain nilai hanya dapat digunakan oleh aktor orang tua atau siswa. Jadi di sini mereka dapat melakukan use case komplain nilai apabila nilai yang mereka lihat, nilai yang mereka terima itu tidak sesuai dengan apa yang telah mereka jalani pada saat pendidikan dalam sekolah. Kemudian yang berikutnya ada unduh laporan. Di sini use case spesifikasi unduh laporan dapat diakses oleh ketiga aktor, ada admin, siswa atau orang tua, dan juga guru atau wali kelas. Di sini fungsi dari unduh laporan yaitu untuk digunakan oleh aktor untuk mengunduh laporan nilai yang diinginkan. Nah, yang berikutnya ada use case pemberitahuan.
Di sini use case pemberitahuan hanya dapat diakses atau digunakan oleh aktor, yaitu siswa atau orang tua dan juga guru atau wali kelas. Di sini fungsi dari use case pemberitahuan yaitu digunakan oleh aktor untuk melihat pesan yang masuk. Dapat dilihat di sini juga deskripsi rincinya. Yang berikutnya ada use case specification balas pesan. Di sini balas pesan juga hanya dapat diakses atau digunakan oleh aktor, yaitu antara siswa atau orang tua dan juga guru atau wali kelas. Fungsi dari use case spesifikasi balas pesan ini digunakan oleh aktor untuk membalas pesan. Yang terakhir ada use case specification logout. Use case ini juga dapat digunakan oleh ketiga aktor. Apabila aktor telah masuk ke dalam sistem, maka otomatis juga terdapat atau bisa menggunakan use case logout untuk keluar dari sistem. Yang berikutnya pada bagian 5 yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi di sini ERD yang kami gunakan melibatkan beberapa entitas, yaitu ada entitas admin, siswa, guru atau wali kelas, rapor, nilai, dan mapel. Di sini dapat saya paparkan sedikit. Di sini siswa dapat memiliki satu atau maksimal satu kelas pada saat dia menjalani melakukan pendidikan. Terus satu kelas dapat dimiliki oleh satu siswa atau maksimal banyak siswa. Jadi begitulah salah satu contoh dari fungsi dari diagram ini. Kemudian pada bagian kamus data, di sini kamus data itu menjelaskan apa yang terkandung dalam ERD di sini. Jadi di sini terdapat kamus data admin. Saya akan jelaskan sedikit, yaitu terdapat elemen data ID admin, username, password, nama admin, jenis kelamin, dan alamat admin. Di sini ID admin itu merupakan primary key dari tabel admin yang merupakan struktur datanya itu berupa integer. Yang kemudian ada pada user, password, dan nama admin dan juga alamat admin itu menggunakan struktur data varchar. Kemudian jenis kelamin ini hanya menggunakan struktur data char. Kemudian di sini juga ada kamus data sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu ada ID guru atau wali kelas, username, dan sebagainya. Kemudian pada 6.3 juga ada kamus data siswa, kamus data rapor, kamus data kelas, kamus data mata pelajaran, dan juga kamus data nilai. Demikianlah progres dari tugas besar kami, terutama pada dokumen SKPL. Mungkin suatu saat nanti kami akan melakukan revisi lagi apabila terdapat kesalahan pada dokumen, apabila kami baru menemukannya atau baru sadar. Jadi kemungkinan untuk kedepannya kami akan melakukan revisi sesuai apa yang kami ketahui, dan mungkin nanti suatu saat ada suatu kesalahan dalam penulisan dokumen, maka kami akan melakukan revisi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.